Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswandi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 20 Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini, Rabu 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah SDN 20 Semelagi Besar, Kecamatan Selakau. Pada praktik pembelajaran ini, saya lakukan di kelas 5 SDN 20 Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, tentang materi pokok Quran Surah Al-Ma'un. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya, anak? Sehat? Kelas kelas dipimpin dulu doanya sebelum kita belajar. Mengecek dulu kerapiannya dulu. Bajunya udah dimasukkan. Ya. Nah, tolong tempat duduknya dirapikan dulu, dirapikan. Nah, selanjutnya ada nggak sampah di dalam di dalam kelas? Coba cek sampah di sekitar tempat duduk kalian. Kalau ada dipungut dan dibuang di tempat sampah. Dibuang dulu sampahnya. Oke, hari ini ada nggak yang tidak masuk tempat kalian? Siapa dia? Bisa. Siapa lagi? Aldo. Kemana dia? Mana? Sakit? Ya, kita doakan teman kalian yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Nah, untuk hari ini, dengarkan. Hari ini kita akan membahas materi baru. Halo Mbak. Ya, dulu. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu surah Al-Ma'un. Nah, silakan dibuka di bukunya surah Al-Ma'un halaman 8 di buku LKS. Sudah dibuka semuanya? Ya. Nah, perlu kalian perhatikan pembelajaran hari ini. Ya, salah satu tujuannya adalah setelah kita belajar materi ini, kalian diharapkan mampu membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah belajar materi ini, diharapkan kalian mampu memahami
hukum bacaan min surun. Adapun nanti proses pembelajaran kita, Bapak akan menerapkan strategi ataupun pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Apa dia? Kita belajar berdasarkan masalah yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nanti akan Bapak tampilkan masalahnya lewat video. Kemudian nanti kalian berdiskusi, kerja kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah, berkaitan dengan materi ini, kita tentang Al-Quran hadis, yaitu membaca surah Al-Ma'un. Perlu kalian perhatikan, surah Al-Ma'un ini adalah bagian dari Al-Quran. Letaknya di mana? Di juz 30. Nah, membaca Al-Quran ini adalah bagian suatu ibadah enggak? Ibadah enggak kalau kita baca Al-Quran? Ibadah. Kalau ibadah dapat apa kalau kita membaca Al-Quran? Dapat pahala. Mau tahu apa pahala yang kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Nah, perhatikan di sini dengarkan biar kita termotivasi untuk mempelajari materi ini. Satu ayat kata Rasulullah, satu huruf ketika kita membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala dan 10 kebaikan. Sebelum kita masuk materi, Bapak mau tanya dulu. Siapa di sini yang sudah bisa membaca Al-Quran? Kanan. Ya. Kan Bapak mau nanya, yang bagaimana pengalaman kalian ketika belajar membaca Al-Quran? Bagaimana? Senang. Menantang. Kenapa menantang? Iya, betul. Ada lagi? Bagaimana rasanya? Senang. Kenapa senang? Menantang. Gurunya bagaimana gurunya? Baik. Ada enggak di sini yang belajar membaca Al-Quran di TPA atau TPQ? Ada? TPA? Ada yang di TPA atau TPQ di masjid? Coba tunjuk tangan dulu. Coba tunjuk tangan. Nah, di mana TPA-nya Kak? Di situ itu. Bagaimana perasaannya belajarnya? Senang. Seru. Ayo, yang lain. Belajar. Ayo yang belajar tadi. Bagaimana? Senang juga. Kenapa senang? Gurunya baik. Oke, perhatikan. Nah, terkait dengan materi Al-Ma'un ini, perhatikan. Ayo. Pernah enggak membacanya ini? Sudah pernah? Oke, sudah pernah. Tahu enggak apa arti dari Al-Ma'un? Barang yang berguna. Nah, surah Al-Ma'un ini artinya barang yang berguna, bukan barang mewah. Beda enggak barang berguna dengan barang mewah? Sangat beda. Kalau berguna tidak mesti harus mewah.
silakan disimak betul-betul. Perlu kalian ketahui, dalam membaca Al-Quran, salah satunya di sini Al-Ma'un, ketika kita membacanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah hukum tajwid. Nah, di sini kita akan membahas salah satu hukum tajwid, yaitu hukum bacaan min sukun. Tahu hukum bacaan min sukun? Nah, sekarang coba perhatikan lagi video ini. Ini video hukum bacaan min sukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Amma ba'du. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Baruki Channel yang dapat dengan huruf hijaiyah. Maka memiliki 3 hukum bacaan, yaitu ada bacaan ikhfa syafawi, ada idgham mimi, dan idgham syafawi. Kita bahas yang pertama, yaitu ikhfa syafawi terlebih dahulu. Terjadi atau dinamakan hukum ikhfa syafawi itu apabila ada min sukun, dia berhadapan atau bertemu dengan huruf ba. Terpisah apapun sambung dalam satu kata dia dibaca dengan jelas. Jadi hurufnya lebih banyak. Cirinya adalah pokoknya ketika min sukun tidak berhadapan atau tidak bertemu dengan huruf mim atau huruf ba, maka
dia dibaca dengan jelas. Nah, ya, kalian sudah memperhatikan video tentang hukum bacaan mim. Ada berapa bacaan mim sukun? Ada 3. Yang pertama, Izhar Safawi. Kedua, Dom Mimi. Yang ketiga, Izhar Safawi. Izhar Safawi apa? Coba yang bang, siapa namanya bang? Fahri. Coba Fahri baca. Ya, tepuk tangan untuk Fahri. Jadi kata Fahri, Izhar Safawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kemudian di bawah mimi, siapa yang mau jawab? Ya, silakan baca. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Tepuk tangan. Selanjutnya Ifa Safawi. Bapak minta yang sebelah sini. Ya, enggak. Apa itu Ifa Safawi? Ifa Safawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, alhamdulillah. Sudah paham sampai sini? Nah, sekarang Bapak minta kalian bentuk kelompok. Nah, di sini kita bentuk 4 kelompok saja. Oke, tugas kalian adalah nanti Bapak akan menampilkan suatu video permasalahan atau kesalahan yang sering terjadi dalam membaca surah Al-Ma'un. Bapak minta nanti kalian amati, dilihat di mana letak kesalahannya, kemudian tugas kalian apalagi menemukan hukum bacaan mim sukun yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Silakan kalian amati dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ala sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Sahabat Al-Quran rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi bersama dengan kami di channel YouTube Mengaji Quran Online. Insyaallah teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas kesalahan yang sering terjadi saat membaca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un yang terdapat pada Muhammad. Surah ke-107 yang terdapat di juz 30. Nah, teman-teman, kesalahan yang sering terjadi saat membaca surah Al-Ma'un yaitu terdapat pada ayat kedua. Ya, pada ayat kedua, tepatnya pada kata yadu. Kesalahan yang sering terjadi masyarakat, sebagian masyarakat ya sering membacanya contoh bacaan yang salah ya. Ya, dia membacanya dengan yadul yatim. Itu contoh bacaan yang salah. Dan juga contoh bacaan yang salah. Huruf dal. Oke, ya. Nah, nampak videonya? Udah tahu letak kesalahannya? Belum. Nah, sekarang kalian diskusikan di mana letak kesalahan dari video tersebut. Ya, identifikasi masalahnya di mana, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya atau bacaan yang baik. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan diskusi.
bacaan mim sukun yang terdapat di surah Al-Maun. Ayo silakan cari dulu. Hukum bacaan mim sukun yang terletak di surah Al-Maun. Mana? Oke, Amini, perhatikan. Kawanmu udah ketemu. Yang lain sudah dapat? Nah, dicek. Ini hukum bacaannya apa nih? Nah, dicek. Udah ketemu? Nah, lihat hukum bacaan apa dia tuh, ya? Yang lain mengikuti. Ya, yang lain mengikuti Bapak pakai. Ayo pandu. Yang lain diam dulu, ya. Bapak mau lihat yang ini dulu. Ya, yang lain ikut.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang nyaring ya. Tolong yang lain dengarkan kawannya, tidak usah ribut. Hasil diskusi kami tentang kesalahan yang terjadi dalam membaca surah Al-Mulk. 1. Kesalahan pertama pada ayat kedua dibaca Jabul Yatim yang meniadakan tanda tasdid pada harun ain seharusnya dibaca Yatim. Kesalahan kedua pada ayat kedua yang dibaca Ya, tepuk tangan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Selanjutnya sebelum kita tutup, mari kita refleksi dulu sejenak. Refleksi. Hari ini kalian belajar apa tentang soal maul? Tentang hukum tajwid. Tajwid apa? Min sukun. Tadi kalian sudah belajar kelompok diskusi. Ayo, yang lain, dah dulu. Kira-kira bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Seru. Iya. Nah, Bapak apresiasi sekali kepada kalian yang aktif ya, yang secara aktif kerja kelompok ya, yang diskusi. Semuanya Bapak lihat terlibat dalam diskusi kelompok. Untuk selanjutnya Bapak minta nanti ya, kalau di rumah sering-sering belajar membaca surah Al-Maun ya. Belajar dengan orang tua bagaimana cara membaca surah Al-Maun dengan benar dengan panduan tajwid. Nah, Bapak ingin menekankan sekali, coba dengarkan dulu, perhatikan tentang hukum bacaan min sukun ya. Hukum bacaan min sukun tadi terdiri dari apa saja? Izhar safawi, idgham mimi, ikhfa safawi. Izhar safawi apa? Oke. Nah, kayak apa lagi? Ikhfa safawi. Ikhfa safawi apa? Ikhfa safawi. Iya, mim sukun bertemu dengan rupa. Selanjutnya yang ketiga apa? Idgham mimi. Apa idgham mimi? Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Oke, ya. Nanti kalau di rumah tolong diulang kembali materinya. Diulang kembali materinya di rumah. Belajar dengan orang tua. Nah, selanjutnya sedangkan kalian juga di LKS, kalian kerjakan soal sumatif di LKS. Nanti di rumah kalian kerjakan di halaman 9 ya, halaman 9. Kemudian tugas lagi di rumah, Bapak minta kalian belajar dengan orang tua dan menghafalkan surah Al-Maun. Minggu depan Bapak minta satu persatu maju ke depan untuk menyetorkan hafalan